Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur buat pagi hari yang luar biasa yang Kau beri buat kami. Biarlah pagi ini sebelum kami mendengarkan renungan kami boleh, Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami boleh mendapatkan satu rema yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi ini saya bersyukur ya karena masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk membagikan sharing melalui renungan harian ini. Sharing pagi ini saya beri judul itu jangan buka celah. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang akan berpikir, Allah ini mah gua tahu ya kan. Pasti nanti ujung-ujungnya itu dekat sama Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini, apakah kejadian ini sering terjadi di dalam gerejanya Tuhan? Maksudnya adalah ya buka celahnya itu ya kayak tadi, misalkan Allah ini mah gue udah tahu bakal dibawa kemana nih firmannya, kayak gitu kan. Nah, kalau saya tanya apakah ini sering terjadi di dalam gereja Tuhan, yaitu maksudnya buka celah, saya jawabannya adalah iya. Seringkali tanpa kita sadari ya, baik itu kita jemaat Tuhan ataupun pelayan Tuhan, kita itu termasuk saya gitu, terkadang suka nggak sadar kalau kita itu suka buka celah, Bapak Ibu. Jadi buka celah ya, untuk iblis mengalihkan dunia kita. Buka celahnya itu kayak gini, kayak misalnya yang semestinya itu kita itu fokus sama panggilan Tuhan atas hidup kita, apapun profesi kita, di mana Tuhan mau kerja, tapi malah karena kita buka celah, jadi akhirnya panggilan Tuhan atau message yang Tuhan mau sampaikan ke kita itu nggak nyampe, karena kita buka celah untuk iblis menggocok kita gitu loh. Nah, jadi kalau saya tuh ya, saya selalu belajar dari khotbah Bapak Gembala. Bapak Gembala selalu bilang ini, bahwa firman Tuhan yang hidup itu berasal dari pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain. Karena ketika apa yang kita mau bagikan itu kita sudah lalui prosesnya, itu namanya bagi hidup dan bukan ngecap kata orang gitu loh. Nah, kita bahas tentang buka celah ya. Kata celah itu menurut KBB itu celah di antara dua benda, maksudnya ada jarak atau ruang. Sedangkan kalau dibilang kata buka itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan dengan didasari kesadaran yang penuh atau kemauan kita. Maka kalau bisa kita simpulkan, membuka celah adalah satu hal kecil yang menyebabkan kita bisa melakukan kesalahan yang besar yang kita lakukan dengan didasari kesadaran yang penuh. Jadi ketika kita bilang kita buka celah itu adalah gini, sebenarnya kita buka celah itu karena kita menyadari kita sendiri yang mau melakukan itu, akhirnya kita buka, sehingga ketika kita buka, kita itu bisa melakukan satu kesalahan yang besar, dan akhirnya itu mengakibatkan satu hal yang sangat fatal, Bapak Ibu. Jadi contohnya ini adalah hal yang saya alami ya, dan yang kadang saya lakukan. Buka celah, contoh, misalnya setelah habis doa malam tuh, saya sama istri sama anak habis doa malam, istri saya bilang, Pak mau tidur nggak? Wah, nanti dulu deh mah, aku masih mau baca berita. Bapak Ibu tahu? Disitulah saya buka celah. Kenapa? Saya sebagai pria terkadang jujur saya akuin, awalnya lihat berita bener, lama-lama lah kok malah yang dilihat tuh hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor gitu kan. Nah, itulah yang namanya kita buka celah. Ini kenapa saya berani ngomongin, karena saya pernah melakukan itu. Jadi itu satu, kita buka celah di mana pada saat biasa kan malam gitu lagi santai lihat berita, tiba-tiba dari berita yang bagus jadi berita yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Jadi ya itu jatuh dalam hal yang tidak kurus gitu kan. Itu satu. Nah, yang kedua buka celahnya, kadang-kadang yang buka celah yang saya lakukan tuh gini. Pernah saya lakukan lagi. Saya mencari, contoh ya, saya itu mesti mempersiapkan bahan renungan, tetapi saya dibuat tuh kayak lihat berita dulu deh. Lama-lama waktunya habis. Jadi semestinya
bahannya renungan yang harus saya buat, ternyata itu nggak bisa saya buat secara maksimal. Kenapa? Karena saya buka celah, di mana akhirnya waktu yang ada saya pakai untuk hal yang tidak berguna atau kurang bermanfaat gitu. Jadi kalau ngomong buka celah tuh banyak banget ya Bapak Ibu. Ya buka celah apa sih? Ya lagi jalan gitu kan, ada orang ngumpul, kita ngumpul, ternyata ngomongin orang, ya kan, asik banget ngegosip kan, si Anu tuh begini, si Anu, akhirnya kita buka celah untuk diri kita bergosip pria, membicarakan kekurangan orang lain. Kalau kelebihan kadang jarang ya, biasa kekurangan orang lain dibicarakan gitu. Jadi biarlah kiranya pagi hari ini nih halnya simpel. Jangan pernah buka celah Bapak Ibu. Mau celah apa? Kalau Bapak Ibu mau jatuh dalam dosa, gampang banget buka celahnya. Ya tinggal lihat video porno, itu buka celah. Kadang ya banyak hal yang kita tanpa, sebenarnya kalau saya bilang tanpa kita sadari itu kayaknya bohong banget. Banyak kan kita sadari, dan karena ada kemauan jadi iblis bilang, jadi pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, udah stop, jangan mau diajak iblis untuk buka celah gitu loh. Ingat ya, buka celah itu bukannya setan yang ngojok-ngojok kita, bukan, tapi kita sendiri yang buka diri, supaya ketika kita buka diri, ya udah iblis langsung zep, ya kan, udah kena dah kata iblis dah. Nah, jadi pagi hari ini saya mengimbau, mari jangan pernah coba-coba buka celah, karena kalau kita nggak bisa nutupnya lagi, mati kita. Maksudnya bukan mati, sorry, ya agak beresiko tinggi sih. Oke, terima kasih. Renungan saya sampaikan simpel, tapi saya harap ini boleh menjadi satu hal yang merema dalam Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan ajarlah kami pagi hari untuk kami nggak stop buka celah untuk hal-hal yang negatif, stop buka celah untuk hal-hal yang tidak kudus, yang hal-hal yang tidak baik. Tuhan, ampuni buat setiap pelanggaran kesalahan kami, tapi kami mau mulai hari ini, mulai kami mendengar renungan pada pagi ini, kami boleh terbuka bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami harus hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.